Kalau nggak diterima kan nggak terima juga. Tinggal menunggu. Ya. Sudah, sekarang bubar. Anak masing-masing kan tunggu di sini. Kami tunggu di sini, anak tunggu di sini. Anaknya bagus. Silakan. Dulu, kemarin ya. Lagi belajar. Belajar, yuk. Ya, ayo Bu. Ayo, suruh anak masuk, Bu. Iya, Pak. Halo. Udah berapa? Berpadi. Udah 2 tahun, Pak. Yang kurang itu enggak ada. Kurang ini kelas Kurang ini, 4 Pak. sama kelas Berapa yang 5. kurang? Kelas 4. Ya, enggak ada anak kelas 1 juga. 25, Pak. 25. Namanya Bapak Ibu OPD, Organisasi Perangkat Daerah. Itu adalah bahagian daripada capaian seorang bupati. Dengan kehadiran Forkopimda, saya sangat berterima kasih. Pada kesempatan ini, tak mampu saya, para komandan, Pak Camat, membalas ini semua. Begitu cepatnya kalian melakukan. Hanya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa kepada Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, semoga tetap sehat walafiat mengayomi masyarakat kita, khususnya di dinas pendidikan. Kecewa pasti. Ini sudah saya dengar dari mulai akhir bulan Juli. Namun saya berharap kebaikan. Saya berikan terus waktu. Saya berdoa sama Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan ketentraman kepada masyarakat pendidikan Sumber Padi, khususnya di SD 19. Ternyata lebih parah dari apa yang saya dengar. Sampai-sampai saya melihat siswanya berapa Pak Kabit, saya bilang 200 sekian Pak, 240 Pak, 230. Yang membubuhkan tangan-tangannya 245. Ini berarti udah luar biasa nih Pak Kabit. Lakukan tindakan, cross check, hadir di sini. Ya. Izin bentar ya. Permasalahan dari permasalahan ini, saya tentunya sebagai kepala dinas pendidikan sangatlah terpukul. Baru hampir 2 bulan saya di dinas pendidikan, masyarakat yang saya gonjeng dunia pendidikan ada yang goyang. Berarti evaluasi diri saya dari tadi malam langsung. Saya secara pribadi evaluasi diri. Saya sebagai driver, supir satu dinas pendidikan, kalau ada gerbong di belakang yang goyang, ada apa? Itu sewanya kok pada turun? Ada apa? Kondektur saya adalah para kepala sekolah, tidak bisa mengayomi. Gara-gara ente, SIM saya mau dicabut. Sebelum SIM saya dicabut, selesaikan dong. Kita nggak perlu diskusi dengan orang luar. Saya ingatkan ini, K3S, diskusilah dengan saya. Permasalahan apa? Jujur. Saya juga jujur kepada Bupati. Kalau ada yang kita rondokkan, maka kehancuran yang akan kita hadapi. Kalau ada yang kita bohongi sebiji, 10 bohong di belakang menunggunya. Kalikan terus 10. 10 lagi berkembang menjadi 100. Kalikan lagi 100. 1000. Dunia pendidikan, jangan berbohong.
Karena di dunia ini hanya dua, SDA dan SDM. Kalau ini sudah saling mendukung, sukses di depan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, telah menjamin SDA-nya, sumber daya alam. Ya, sudah menjamin. Bahkan ada ahli ya, meteorologi geofisika menyampaikan ada semacam jaminan dunia batu bara tidak akan pernah gempa. Amin. Kita aminkan aja. Tapi itu sudah melalui penelitian. Kok SDM-nya, sumber daya manusianya nggak siap? Kenapa? Kurang bersyukur. Ayo senantiasa kita, Bapak Ibu guru, ini adalah kelemahan kami hari ini. Nampaklah wajah Dinas Pendidikan Batubara lemah. Ya. Hari ini memang dari mulai tanggal 8 Juli saya open manajemen, saya buka. Makanya heran-heran semua para kepala sekolah, guru-guru heran bisa masuk ruang kadis pendidikan yang nggak pernah dilihatnya. Ini begini ruang kadis. Hasilnya ini dia, mulai nampak nih gejolak. Ya, perbaikan. Kalau tetap saya tekan nggak bisa masuk, hanya batas kabit. Ya, tapi jangan jadi kita manfaatkan, jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah datang, kita sudah berkumpul tentu untuk menentukan hasil dan arah. Secara proses ini adalah internal Dinas Pendidikan. Ini adalah secara eksternal, secara umum, untuk sebagai konsideran, untuk sebagai pelengkap administrasi kami dalam mengambil kesimpulan. Percaya Bapak Ibu, kita akan maksimalkan. Kalau memang semalam ada deadline dari kalian, dari Bapak Ibu, hari Selasa kalau nggak keluar, kami akan demo. Ya, dan saya sudah sampaikan sebenarnya itu kepada beberapa orang ya, untuk supaya menahan diri. Pak Korwas ini, nah, nanti nggak datang ini. Ini adalah salah satu penentu. Jadi jangan kita menilai kepala dinas bisa langsung melaksanakan suatu langkah, nggak bisa. Harus pakai regulasi, ya. Supaya kita jangan salah paham. Lambat ini kadis pendidikan, tidak ada yang lambat. Hanya prosesnya memang seperti itu dia. Kita harus menunggu dan sebenarnya tidak mesti mengorbankan anak. Ya. Jadi selamat datang Pak Kapolres, ini sudah kita mulai tadi dari mulai awal. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkatkan waktu ya, karena banyak lagi kegiatan. Alur yang kedua adalah sebelum nanti Pak dan Rame dan Pak Kapolres, Pak Camat ya memberikan komentarnya, kita ingin Ketua Komite selaku Dewan Pendidikan ya, yang kami percaya pendampingan. Kalau di kantor desa BP ya, kalau dari kabupaten DPR, apa DPR Bang? DPR sekolah. Ya, nah itu ya. Jadi izin Pak Komite, kita beri waktu 5 menit untuk Pak Ketua Komite untuk memulai. Dulu ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas nikmat yang diberikan kepada kita, apakah nikmat kesempatan, kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula yang berbahagia ini. Walaupun saat ini kita rasakan agak sedikit mendung, tapi bukan berarti hujan nih. Insya Allah mudah-mudahan Allah masih melimpahkan banyak nikmat yang lainnya. Dan tentunya yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan, ini merupakan penghormatan kepada kita semua ya. Ini merupakan kebahagiaan kita semua, karena memang inilah yang kita inginkan untuk hadir di tengah-tengah kita ya. Kemudian Bapak
Digas, kemudian Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Korwas, Bapak K3S, dan lain sebagainya lah yang nggak bisa saya sebut satu persatu barangkali ya, mohon maaf Pak ya. Kemudian hormat kami juga kepada Bapak Camat, Bapak Kapolsek dan Bapak Danramil yang juga alhamdulillah dapat hadir di tengah-tengah kita. Ini merupakan kebahagiaan kita semua ya. Para pemimpin-pemimpin di tengah-tengah kita, dan insya Allah mudah-mudahan mereka bisa mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permasalahan dan tuntutan kita bersama. Dan juga hormat kami kepada Bapak Kepala Desa, Bapak BPD tadi atau Bapak Kepala Dusun yang hadir, juga kepada para wali murid dan juga dewan-dewan guru yang dapat hadir ya, kepada wali murid yang barangkali ini sebetulnya nggak ada undangan tapi alhamdulillah bisa hadir di tempat kita ini ya. Jadi di sini tentunya kami atas nama komite barangkali laporan yang Bapak terima tentang masalah keluhan kami ada 10 poin tentang keluhan daripada wali murid yang disampaikan kepada kami. Tentunya ini nanti menjadi laporan kami ke Dinas Pendidikan, tentunya itu sudah kami sampaikan. Dan nanti tentunya saya akan coba memediasi artinya tuntutan dan juga keluhan daripada wali murid yang nanti bisa langsung disampaikan. Artinya nggak usah khawatir, inilah sebenarnya yang memang benar-benar murni merupakan keluhan daripada wali murid kepada satuan pendidikan di sini. Jadi untuk memperhemat waktu, barangkali saya langsung aja kami minta perwakilan wali murid untuk menyampaikan yang menjadi keluhan, yang menjadi tuntutan agar bisa nanti Bapak Ibu untuk dapat mendengarkannya. Barangkali itu dulu, kira-kira ada yang dari perwakilan wali murid untuk menyampaikannya, silakan. Oh ya, Ibu Nur Hajimah. Tolong. Di sini kami ada 10 protokol ini Pak ya, yang pernah kami ajukan ke FPK juga. Yang pertama itu Pak, masalah dana PIK operatornya minta uang 50.000 per kepala untuk nggak tahu itu apa, pokoknya ambil uang ke BRI langsung ke sekolah lagi. Jadi itu uang operator, kita nggak tahu uang apa nanti. Oke. Yang kedua, masalah bangku sekolah. Bangku sekolah itu kan Pak, memang itu anak kelas 1 juga kurang, kelas 5 juga kurang. Dan yang ketiga, kamar mandi. Kamar mandi juga sering mati, jadi anak-anak itu pernah di sekolah itu pup. Karena takutnya dia bilang bahwa kamar mandi itu berada, dia disuruh pulang tidak diantar. Bahkan nama guru karena kasihan itu ada yang mengantar, tapi tidak ditanggung jawab kepada yang mengajar. Yang keempat, masalah waktu 17-an bahkan Bapak Kepala Desa sudah menyurati dan mengarahkan untuk ke SMP Negeri 50. Bahkan anak kami sudah ada yang menari untuk pertunjukan, tapi maaf ya Bu ya, Ibu Kepala Sekolah tidak bersedia untuk ke SMP. Udah gitu masalah ini Pak lagi, buku paket Pak. Buku paket itu seringkali anak-anak itu bergantian. Maaf ya Pak ya, rumah saya itu Pak 50 km dari sekolah, karena saya berada di Simalungun. Jadi bagaimana bergantian kalau malam Pak? Karena sekolah di sana Pak, di Dolok itu sudah memakai operator, sudah memakai langsung monitor, tidak seperti di sini. Karena saya sekolahkan anak saya di sini, karena saya bekas alumni di sini, bahkan anak saya sudah 2 keluar dari sini sekolah lain. Yang ketiga itu Pak, pokoknya kami itu, dan saya terapkan Pak ya, kalaulah anak-anak disuruh membawa alat-alat untuk sekolah itu kan
contohnya keterampilan itu kan Pak, keterampilan harus diambil dari kita membeli pel, sapu, kenlap, itu diharuskan kalau keterampilan. Jadi saya itu bagaimana itu Pak? Terus masalah penjaga sekolah, penjaga sekolah juga saya harus jelas itu yang mana Pak, karena sekolah-sekolah di tempat lain saya lihat itu penjaga sekolahnya itu lingkungan di sekitar situ. Saya miris sekali Pak dengan sekolah ini sekarang, karena dulu waktu zamannya Ibu Tain sampai sekarang ini baru Ibu inilah. Waktu awal tahun kemarin itu masih bagus, oke, saya jempolin. Tapi akhir-akhir ini kenapa merosot? Sangat miris. Dan juga perpindahan siswa yang dari sekolah lain menuju sekolah di sini itu dibayar, harus membayar Pak, membayar untuk perpindahan siswa. Seharusnya kan mereka dapat siswa baik, bagus, bertambah, tapi disuruh membayar. Jadi tolong Pak, kami minta bukan apa, ganti sajalah Ibu yang ada yang lain. Kami minta itu Pak. Kami mohonkan juga, kami butuh semua yang aparat di sini jelas, yang kerja di sini jelas. Jadi apa kami bisa koordinasi langsung sama yang orang-orang di sini kami kenal. Itu saja Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya pertama seluruh jajaran yang ada di depan, bapak-bapak nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya Pak. Mohon izin sebelumnya. Saya cuma ingin menambahkan keterangan dari bapak. Nama saya Rizpan Pak. Rizpan. Wildan Alvaris Febriano Pak. Kelas 3. Ya. Di sini saya cuma ingin menambahkan keluhan tadi. Masih ada satu lagi poin yang kurang untuk uang tamasya Pak atau speditur, itu yang kemarin cuma dikembalikan separuh, sedangkan tamasya itu nggak jadi kan gitu Pak. Udah gitu katanya kan kata Ibu Kepsek waktu itu awalnya cuma dikembalikan 50, yang 100 ini ditangguhkan, tapi nggak ada beritanya sampai sekarang, itu pun nggak ada dibahas gitu kan. Nah cuman itu aja lagi Pak. Sama yang dari situ udah dipotong untuk uang ijazah waktu itu katanya. Iya Pak. Itu yang dihamus-hamuskan itu untuk membayar uang ijazah nggak ke sana katanya. Nah, cuma itu aja Pak keluhan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak Danramil, serta Bapak Kepala Desa, dan saya banggakan ibu-ibu dan bapak-bapak, para wali murid yang berhadir di ruangan ini. Pak Kadis, hanya sedikit aja saya sampaikan. Sebenarnya ricunya permasalahan ini gara-gara bangku sekolah awalnya Pak Kadis. Ini sudah berjalan 2 tahun lebih. Bayangkan 2 tahun anak saya duduk di bawah dan di lantai Pak. Zaman sekarang masih ada murid duduk di lantai, kan lucu gitu Pak. Sedangkan di Papua sana aja Pak, nggak ada anak-anak belajar di lantai gitu Pak. Jadi itu permasalahannya, karena setiap anak kami pulang sekolah lapor, kepala kami sakit Pak. Kenapa? Kami belajar di bawah. Nah, itu yang membuat orang tua wali murid itu tergugah Pak. Jadi yang kami pertanyakan sampai hari ini Pak Kadis, begitu banyak dana anggaran dana pos yang seharusnya bisa dipergunakan untuk ATK atau bangku-bangku yang ada ini, kan Pak minimal harus bisa dibeli gitu. Kenapa tidak ada sampai sekarang? Jadi pertanyaan, kemana dana bos ini? Dan itu yang berikutnya, kami ini orang tua murid hanya meminta kepada Bapak Kadis dan seluruh jajarannya agar disegerakan Pak kepala sekolah ini agar diganti. Itu aja Pak permintaan. Jadi hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maafkan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak tentang masalah pengutipan dana PIP sebesar 50.000 yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar
itu di tahun 2014 Pak, 2013 saya nggak tahu kan gitu kan. Kalau saya sebagai ketua komite ini kan nggak mungkin tiap hari saya di sekolah Pak kan. Jadi saya di rumah, kalau nggak terima laporan saya nggak tahu. Jadi pada tahun 2014 begitu berlangsungnya pemberian bantuan PIP, ya demonstrasi lah wali murid ke rumah menanyakan tentang masalah pemotongan dana ini. Jadi saya ke sekolah, saya tanya kepada operator, memang ada regulasinya dipotong sebesar 50.000 untuk bantuan PIP ini 150. Nggak ada sih Pak, tapi memang sengaja kami ambil untuk pengurusan ke dinas katanya pada waktu itu jawabannya. Jadi tolong, kalau memang nggak ada regulasinya, tolong stop. Saya bilang, tolong stop. Sebagai ketua komite saya mohon tolong stop pengutipannya. Kemudian stop oleh sekolah, kemudian besok kami rapat. Ya, dalam rapat saya sampaikan kepada wali murid, kalau memang ada yang mau ikhlas memberikan ya silakan. Tapi jangan ditentukan, kan saya bilang Bu ya. Kalau perkara sudah ditentukan itu nggak kita ikhlas. Nah itu. Kemudian Pak, masalah uang apa tadi yang disampaikan Bispan, uang tamasya Pak ya. Pada waktu itu saya sebagai ketua komite memberikan saran kepada sekolah karena mengingat pada waktu itu situasi kurang kondusif untuk pemberangkatan tamasya karena terjadi banyak masalah di lapangan. Saya bilang Bu, pendinglah dulu Bu, nggak usah kita tamasya. Akhirnya ada kesepakatan untuk mengembalikan dana tamasya. Pada waktu itu kita adakan rapat dengan wali murid Pak. Ada sebetulnya kesepakatan. Pertama wali murid minta bolehlah dipotong 50.000 karena kepala sekolah minta 50.000 minta untuk nggak mudik pengembalian dana karena ada untuk pengurusan ijazah, spanduk dan sebagainya kan itu. Ada dana yang sudah masuk untuk apa namanya untuk DP mobil dan sebagainya. Pada awal Pak memang diminta wali murid 50.000 dipotong. Tapi karena kepala sekolah menganggap itu belum belum cukup, maka dikasih keluangan sama wali murid, biarlah 100.000 tapi dengan catatan yang 50.000 itu tolong berikan pertanggungjawabannya kepada kami supaya kami tahu untuk apa saja dana itu, karena 50.000 tadi sudah memang kami berikan secara ikhlas. Sampai sekarang juga memang belum dibuat sebentuk pertanggungjawabannya dan kemudian ternyata dipotong 150.000 Pak, bukan 100 ya, tapi gitu kan 150.000. Nah inilah Pak kejadian-kejadian di lapangan ya. Jadi supaya juga tahu sebagai tambahannya. Dan kemudian Pak, kami perlu sampaikan bahwa Dinas Pendidikan sudah melakukan sidak 2 kali Pak. Itu pertama Bapak Daniel yang hadir, kemudian yang kedua semalam Pak Dilan yang mewakili atas nama Dinas Pendidikan dapat hadir yang kedua kali. Ini sudah semua kami sampaikan, teman kami sudah kami sampaikan. Kemudian untuk kepastian dari inspektorat Pak, kami pernah diundang sebanyak berapa orang? 38 orang ya. Mereka buat pernyataan kepada inspektorat bahwa itu benar dilakukan pemotongan sebanyak 50.000. Dan mereka mengatakan siap untuk apa kesepakatan dengan inspektorat dikembalikan, uang dikembalikan begitu ya. Cuma sampai saat ini saya juga nggak tahu Pak apakah dikembalikan atau belum. Karena sampai saat ini saya tidak pernah mengetahui undangan wali murid untuk mengembalikan dana yang dipotong, dana PIP yang dipotong. Barangkali itu dulu untuk sementara Pak yang dapat kami sampaikan. Ya kiranya permohonan kami kepada Pak Dinas, marilah Pak kita harapan kita yang semua berpikir jernih bagaimana masalah ini bisa dapat terselesaikan. Akhir kata, bila dikabul oleh daya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Pendidikan dalam hal ini Ketua Komite. Ya, pada hari ini Bang Burhan boleh bergabung di Dewan Pendidikan Batubara karena apa? Sejak dari tanggal 8 bulan Juli, Dewan Pendidikan insya saya aktifkan. Ya, itulah sebagai puncak organisasi dari komite. Seluruh komite sekolah berada di bawah naungan Dewan Pendidikan Kabupaten Batubara. Jadi mohon nanti akan juga saya siapkan kantor kalian nanti, kantor pendidikan. Ya, karena saya menyadari tak mampu saya main sendiri. Dinas Pendidikan harus punya sayap. Sayap kanannya adalah PGRI, sayap kirinya adalah Dewan Pendidikan. Maka terbanglah Dinas Pendidikan menuju Indonesia Emas 2045. Sebagai warga negara Indonesia, tentu apalagi masyarakat desa Sumberpadi adalah bermusyawarah mufakat, hak dan kewajiban yang sama. Tentu kepala sekolah sebagai manusia biasa juga akan kita dengarkan bagaimana pendapatnya terhadap poin demi poin yang diberikan kepada ibu selaku kepala sekolah. Tentunya dengan kepala dingin, dengan kenyataan bagaimana jelaskan supaya kami kepala Dinas Pendidikan
dapat menentukan sikap melalui rapat ataupun musyawarah yang sangat penting pada hari ini. Pada Ibu, silakan. Baik, terima kasih Pak Kadis. Saya izin berdiri Pak, supaya masyarakat kita lihat inilah kepala sekolahnya yang akhir-akhir ini secara mental saya banyak dikejar gara-gara media yang online yang sudah kemana-mana. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai umat beragama, umat beriman, dalam keadaan masalah, dalam keadaan baik kita bersyukur. Hari ini adalah hari yang bersejarah di kepemimpinan saya Pak Kadis, seluruh Bapak yang ada di sini yang saya hormati. Izin saya sendiri pun malu karena lewat masalah Bapak semua hadir di sini. Yang pertama disalahkan di sini adalah saya sebagai pemimpin. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kadis dengan pikiran jernih, saya sudah memikirkan dan berpikir matang-matang sebelum ini terjadi. Yang mau saya sampaikan adalah Bapak Kadis yang terhormat, Ketua K3S, seluruh elemen masyarakat. Masalah di sekolah kami ini Pak, tidak masalah yang berat. Ini adalah hanya masalah pribadi saya dengan beberapa orang guru. Karena itu sangat saya sayangkan, saya dibenturkan dengan orang tua. Yang pertama yang mau saya sampaikan, kalau bisa saya sederhanakan, masalah ini adalah seperti hubungan suami istri. Sayalah kepala rumah tangganya. Guru-guru saya inilah Pak, ibu rumah tangga. Saya titipkan anak-anak saya mencari nafkah di luar. Tetapi ketika ada kekurangan Pak, kami ribut, kami konflik. Saya lapor kepada mertua saya, Bapak Komite. Ditanggapi, dilakukan mediasi. Saya kemudian tidak ada ujungnya, saya lapor lagi ke Bapak saya di dinas. Pak, bagaimana rumah tangga saya ini Pak? Kami sudah ribut di dalam. Karena beberapa guru atas nama Nur Ain sudah langsung melapor ke Pak Kadis. Kepala saya dikangkangi. Bagaimana Pak? Dikasih solusi. Saya coba buat solusi itu. Saya masukkan ke grup keluar. Saya ajak nego keluar. Sudah, saya biarkan. Saya tidak ngomong sekata-kata. Saya anggap saya sebagai suami mungkin yang belum pas. Setelah itu berkembanglah ini dari pihak ketiga. Saya tidak tahu pasti siapa. Sampailah kepada saya di grup orang tua kelas 5 atas nama Ibu Derlia memprovokasi orang tua. Saya punya bukti di dalam handphone. Hati saya sakit. Tuhan, kenapa harus ini yang saya terima? Jadi ketika saya dapat itu di grup, ada info atas nama Ibu Derlia mengajak anak-anak. Saya sudah WA itu ke beberapa orang yang bertanggung jawab. Saya sudah bakal bayangkan saya bakal berantem lagi dengan anak-anak saya. Saya akan berantem lagi dengan semuanya. Saya WA ke Pak Kadis, saya WA ke Pak Danil, orang-orang yang bertanggung jawab sampai ini. Saya merasa sudah sangat terpojok dengan gerakan itu. Jangan bilang ya Bapak Ibu, saya yang menyampaikan, bilang saja kepalanya sakit segala macam. Saya coba lagi pikirkan supaya ini jangan meledak. Saya WA malam jam 3 saya tidak tidur, Pak Kadis, Bapak semua. Bagaimana besok ini? Bagaimana anak-anak saya? Kemudian setelah itu saya berkonsultasi, bercerita karena tidak ada titik temu masalah ini. Saya berkonsultasi, bercerita dengan orang-orang yang saya anggap mampu menyelesaikan itu. Harapannya, mari mediasi. Ketika itu mereka minta surat cerai Pak kepada saya. Mereka ajak guru, tanda tangan, kita harus, ibu ini harus kita turunkan. Surat cerai itu Pak ditandatangani oleh 7 guru, 6 guru di pihak saya. Saya pun merasa, aduh sakit. Tapi waktu itu surat yang mereka sampaikan sudah sampai ke Pak Danil. 10 poin itu Pak kami sudah bahas. Masalah yang pertama PIP kami sudah dipanggil disidak langsung oleh inspektorat. Di pemerintah, di kepegawaian ini Bapak Ibu, polisi kami adalah inspektorat. Saya bersama operator sudah di BAP. 2 minggu kami melaksanakan pemeriksaan. Semua bukti kami sampaikan. Semua yang diminta inspektorat kami sampaikan. Bendahara yang 1 juta belum disampaikan, saya WA juga Ibu Ngatini karena belum hari itu belum ditutup kasus karena bendahara bersama Bapak Firmandana belum sampaikan kwitansi yang diminta inspektorat. Jadi saya memutuskan saat itu kepada inspektorat, Pak ini bagaimana? Jangan sampai masyarakat terbentur ke saya. Udah Bu, arahan inspektorat saya lakukan. Mungkin itu tadi yang disampaikan Pak Komite, orang tua saya tidak diundang. Saya lakukan arahan inspektorat supaya kasus ini selesai, saya koordinasi ke dinas Bu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian orang tua, izin saya sebesar-besarnya. Kekecewaan itu tambah lagi. Kami ini hanya masalah tentang kalau perceraian Bapak Ibu, hak didik ini, hak anak asuh ini kepada siapa. Bapak Ibu saya serahkan ke Pak Kadis. Keputusan Pak Kadis sepenuh-penuhnya saya tunggu atas masalah ini. Tapi saya juga akan tuntut kembali guru saya Pak,
Orang tua saya yang sudah membuat nama saya jelek, saya punya bukti semua. Repan ada semua WA-nya, Pak. Saya punya bukti. Itu saya laporkan kemarin sama Pak Kapolsek. Udah Bu, ada bukan dulu, saya bukan. Tapi hari ini dilarang lagi anak-anak sekolah, Pak. Ini pun sudah diproses dinas. Saya pun sudah sampaikan berulang kali, saya ketemu lewat WA. Saya menunggu keputusan dari dinas. Tapi pihak ketiga yang kami ini rebut-rebutan harta gondok ini kalau di rumah tangga, Pak. Saya kembalikan kepada bapak saya, Pak Kadis. Bapak saya lah Pak Kadis di tempat ini saat ini saya kembalikan. Saya tunggu keputusannya. Saya siap Pak. Apapun yang Bapak putuskan, saya patuh kepada pimpinan. Untuk itu saya pun akan memohon kembali kepada Bapak sebagai anak Bapak. Saya lah anak Bapak. Pak Komite lah mertua saya. Anak-anak didik inilah anak-anak kami semua dan orang tua ini Pak. Ini perebutan ini sebenarnya bukan masalah besar. Seorang guru itu Pak yang saya harapkan adalah berakhlak. Jangan di media kita ribut. Saya datang hari Jumat Pak. Saya coba duduk, tapi saya tidak berani memulai karena saya ada suami yang salah Pak. Tidak bertanggung jawab. Saya turunkan meja di grup, dibilang meja bekas. Bapak Ibu Pak Kadis yang memberi ini. Saya mau beli, tapi kita hina juga Pak Kadis di situ. Ini meja busuk segala macam. Jadi Pak, permasalahan di sekolah saya ini jadi terlalu ribet setelah orang ketiga. Oleh sebab itu, saya sebagai kepala sekolah hari ini saya nyatakan, saya tanggung jawab dengan pernyataan saya ini. Saya siap dengan arahan dari Pak Kadis, kita akan rapat bersama Ketua 3S, tapi saya Pak tetap akan membersihkan nama saya dengan tuduhan tadi yang disampaikan Bapak korupsi. Kalau tidak terbukti Pak, saya akan tetap berjalan supaya nanti ke depan tidak ada guru-guru di kecamatan lain yang meniru Pak teladan ini. Saya sedih anak-anak menurut kami berantem, saya tidak berani hadir Pak. Hari ini pun kita larang anak-anak. Bagaimana nasib pendidikan kita? Dan ada beberapa orang tua yang sudah berharap sepenuhnya ini secepatnya diselesaikan. Oleh sebab itu, ini pernyataan saya Pak Kadis dengan tidak emosi, dengan tidak tanpa ada unsur-unsur yang lain, kepentingan. Saya tidak membawa kepentingan siapa. Saya kemari jadi pegawai negeri Bapak Ibu. Saya tetap diseleksi dari pemerintahan. Saya kepala sekolah juga diseleksi dari bidang yang menyeleksi saya. Jadi saya sudah pikirkan itu matang-matang. Jadi saya mohon Pak Kadis, semuanya kita yang ada di sini, tolonglah sebagai guru mari kita berakhlak. Kita dinginkan masyarakat. Itulah tugas kita. 2018 dia masuk, saya belum kepala sekolah. Dia gajinya Pak 400 ditanggung guru-guru honor. 2021 saya kemarin saya bebaskan dia. Jangan dari guru honor karena Pak Indra komplain, Bu, jangan dari guru honor. Saya kasih dari bos Pak 400. Setelah itu Pak, ini PTK-nya bodong. Saya yang perjuangkan supaya ada hakmu di sini karena kau nggak dinir. Bolak-balik saya panggil Pak, kuliahlah. Tidak mau, alasan orang mertuanya kemarin memuliakan. Saya sudah mediasi pribadi Pak. Akhirnya saya putuskan ketidaklinearan itu Pak. Orang tua pun ada juga yang datang ke saya. Ada 2 orang tua yang tidak setuju diajari anaknya. Saya tidak sampaikan ke dia, tapi saya bilang untuk saat ini Juli menghindari ketidaklinearan. Kalau di kantin ya, itu pun saya tunggu Pak. Terus gaji saya Bu, karena kami punya koperasi di sekolah. Nah gaji saya Bu, gajimu nanti berapa yang dari kantin laporkan ke Ibu. Ibu siap menambah dari bos. Karena gini Nur, siapa tahu ada yang tidak hadir, kamu backup ya. Menunggu ada. Nah itu pun ditanya inspektorat juga Pak kami di sana. Nah jadi kalau menurut saya udah saya coba Pak dengan jalan. Artinya apa mau? Ketika ini belum memuncak Pak, belum di demo yang pertama saya panggil. Ketika ada postingan di Facebook sudah ada foto Pak Kadis, saya lihat aduh kenapa seperti saya panggil. Sini kamu, apa mau? Kamu mau apa? Mau kalau saya sarankan ini kurikulum merdeka. Kau guru olahraga aja atau guru agama, olahraga atau agama saya bukan agama, ada satu lagi saya pilih. Jawabannya nanti lah Bu, saya pikirkan. Saya keluarkanlah dari Dapodi Pak karena saya pun membuat keputusan sulit. Saya keluarkan. Atas nama Primandana juga saya keluarkan karena ada terbukti provokasi ke orang tua. Dan itu pun Pak, belum saya buat surat pemecatan secara sah. Saya harap mereka bertanya, Ibu, kenapa dikeluarkan? Saya akan mencoba Pak mencari apa rupanya ketidaksenanganmu. Kenapa? Kami akan buat perjanjian. Ternyata di posting Primandana di Facebook Pak, mau damai, mainkan permainanmu. Kami mainkan permainan kami. Ada saja orang baik yang mengirim ke saya. Jadi saya pun nggak bisa Pak, saya mundur. Tidak ada rupanya jalan damai. Itu ada di postingannya itu Pak. Saya diajak sama Bang Roma yang udah manik, damai lagi. Saya mau damai lagi. Mediasi lah kami. Sampaikan ke gurunya kalau mengadu ke abang, saya siap nunggu. Saya belum buat surat pemecatan. Kalau saya buat surat pemecatan baru sah. Itu hanya saya keluarkan. Kemudian masuk ke dinas Pak, saya telepon Pak Daniel. Pak Daniel, kok masuk dulu saya? Saya sampaikan juga ke Daniel. Pak, saya hanya nunggu Pak, jangan nanti sampai terjadi berlarut-larut. Akhirnya saya keluarkan juga. Jadi
Itulah masalah tentang Nur Aini. Poin yang PIP Bapak Ibu sudah saya serahkan ke inspektorat. Kemudian masalah mobiler yang disampaikan tadi, Bapak Ibu belum 2 tahun. Ketika itu orang inspektorat pun memang foto, Bu, ini yang kurang di kelas ini. Kita dipoto semua Pak, di BAP semua. Semua udah di BAP, iya Pak. Oke Bu, nanti habis pemeriksaan ini datang dana bos. Coba ya Bu dipikirkan, baik Pak. Mereka sarankan yang terbaik, tapi belum sempat saya Pak. Ketika dipanggil-panggil itu waktu kami, disitulah ini terjadi lagi Pak. Jadi bukan 2 tahun, saya punya bukti foto dan saya kirim ke inspektorat. Itu diperbaiki semua mobiler. Dan jumlah murid kami tahun ini berkurang. Jumlah mobiler itu harusnya lebih. Bangkainya pun tidak ada. Saya cari kemarin sebelum terjadi ini, coba cari perbaiki dulu, menunggu kita ini, tidak nampak bangkainya. Saya juga bingung. Jadi oleh sebab itu, saya harap masalah ini tidak kemana-mana. Saya pun tidak mau masalah ini kemana-mana. Tapi ketika nama saya di media sosial, seluruh masyarakat Sumber bagi nama saya sekarang Pak Viral. Saya berhak memperjuangkan hak saya karena saya tidak terbukti korupsi. Tapi Bapak Ibu jika terbukti korupsi itu saya siap dituntut. Tapi kalau tidak terbukti saya juga bawa nama Bapak Ibu. Ada yang memposting itu atas nama Femi. Saya ada semua Bapak Ibu. Jadi itulah contoh pelajaran bagi kita semua. Saya pun dapat pelajaran. Saya dapat evaluasi bagi pribadi saya sendiri. Saya sendiri pun merasa ini adalah kegagalan saya sebagai pemimpin. Jadi inilah klarifikasi saya Bapak Kadis. Nggak perlu saya buka isi celana Bapak Ibu guru di sini semua Pak. Pak ketiga pun tahu saya tidak pernah itu ceritakan yang buruk-buruk tentang guru saya. Saya berusaha, ini masalah rumah tangga, ini masalah kami. Tapi karena ini sudah sampai ke pihak ketiga Pak, jadinya begini. Jadi itulah yang saya sampaikan. Saya rasa kalau saya sampaikan nanti hal yang tidak pas lagi kemana-mana merembet. Itu tadi pernyataan dari Bu Nur Aini. Kemudian penjaga sekolah Pak, tadi pernyataannya. Mereka protes Pak, suami tidak bisa penjaga sekolah. Saya ganti Pak. Ini baru berjalan sebelum 1 bulan. Kau penjaga sekolah, kau buat pekerjaan di sini bukan hanya tukang sapu, kau amankan sekolah. Kau tengok yang kurang-kurang. Nah, mereka protes penjaga sekolah. Kami tidak kenal, kami tidak begini. Itu kondisinya Pak sudah berjalan sebulan. Semua gaji sudah saya transfer, semua sudah dapat haknya masing-masing. Nah, pernyataan ini saya tidak senang karena apa? Dia melakukan tugasnya Pak, mereka mengangkati meja, mereka memperbaiki air. Air itu kalau dia mau rusak Bapak Ibu, padahal diperbaiki, ditarik itu dari atas. Jadi sudahlah, saling memaafkan. Saya pun memaafkan, Bapak Ibu memaafkan. Mari kita kasih keputusan ke Pak Kadis. Apapun nanti yang diputuskan Pak Kadis, saya siap terima Bapak Ibu. Tapi dengan catatan tadi saya ulang kembali, guru-guru kita yang kurang berakhlak juga Pak, kita sanksi, kita berikanlah Pak. Satu harapan supaya memang apalagi Bu, masalah pribadi ya Bu. Tapi kenapa guru yang diangkat harus Kristen, harus dari luar? Bapak Ibu, itu saya tidak ada mengangkat. Ini Pak Komite, anak Pak Komite pun saya tawarkan pernah. Pak, kalau ada anaknya mari bawa ke sini. Kebetulan Bu Sugini itu mau pensiun. Sekolah kita tidak punya guru matematika. Bapak Benhard saya angkat. Kebetulan itu si Regar Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh selidiki, itu tukang jual buah yang di sana. Bukan saya ada kepentingan apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada yang punya hubungan famili di sini sama saya, boleh dibuktikan. Buktikan Bapak Ibu siapa. Saya hanya menginginkan guru matematika kita tidak ada. Bagaimana nasib pendidikan kalau nggak ada matematika? Kebetulan Pak Benhard, sarjana murni matematika. Saya sampaikan juga di rapat guru. Tapi ketika guru itu masuk, guru tidak mau menyapa di grup. Siapa kalian lah Bapak Ibu? Pak Benhard sudah izin. Jadi hari ini, inilah penyampaian saya Pak. Saya harap Bapaklah yang membuat keputusan sebagai bapak saya mengenai masalah ini. Saya sudah siap, apapun konsekuensinya saya pulang kembali. Saya tidak ingin terbentur dengan masyarakat karena saya tinggal di sini. Saya dicurigai Pak, tanah itu belum milik siapa? Tanah adik saya itu Pak. Ini sudah sangat melebar. Korupsi, mobil itu mobil siapa? Mobil penjaga itu Pak. Dia saudara yang jauh dari sana merantau dulu punya uang. Dibuat ini rencana mau saya perbaiki di rumah belakang kita. Udah saya sampaikan, kau nanti di situ. Tapi tunggu sebentar karena ada rumah dinas itu yang kosong. Nah, jadi saya rasa itulah Pak, karena masalah-masalah sebenarnya tidak ada yang berbesar-besar terjadi. Kami tidak pernah berantem di sekolah, kami tidak pernah saling caci maki, tidak ada. Hanya hati yang tidak bisa damai. Itulah penyampaian saya Bapak Ibu yang berhadir di sini, kepala dinas dan seluruh yang hadir. Sekali lagi izin saya mohon maaf sebagai pemimpin. Kita akhiri ini Pak, buat kepada saya keputusan kepada sekolah ini, saya akan terima apapun itu Pak, demi kebaikan bersama, bukan kepentingan sekelompok atau beberapa orang Pak. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah.
tentunya penjelasan Ibu saya sudah dengar. Ya. Saya juga jadi kepala dinas, tidak langsung. Saya guru, ya. Saya guru 10 tahun, kepala sekolah 10 tahun. Ya, boleh dicek di Batubara ini kurang lebih saya 7 tahun kepala sekolah. Saya nggak pernah berantem, saya tidak pernah, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu semua akan saya rangkum pada hari ini. Namun penjelasan Ibu lebih cenderung kepada pembelaan diri, ya, itu aja. Namun ada titik-titik lagi yang belum Ibu jawab, yang melibatkan dinas mengumpul uang ijazah, ya. Ini harus Ibu jelaskan. Kemudian uang tamasya, Ibu jelaskan dulu lagi. Oh ya baik Pak, tertinggal. Masalah uang ijazah Pak, waktu itu ada Pak komite kami lalui rapat, sepakat berangkat ke akuarium yang ada di Medan. Sepakat orang tua ada notulen, saya sudah sampaikan itu ke inspektorat dengan biaya 300. Di perjalanan Pak komite WA ke saya, Bu, ini ada yang viral. Akhirnya kami sepakat itu ditunda Pak, ditunda dan dibatalkan. Setelah dibatalkan Pak, inilah yang provokasi Pak Danang tadi Pak yang saya sampaikan. Setelah dibatalkan ada orang tua kelas 6 yang datang ke ruangan saya Pak. Mereka minta, Bu, kami tidak mau pensi. Jadi maunya apa? Saya tanya Pak. Maunya apa? Kami mau Bu, kita doa aja lah secara syukuran biasa. Oke, saya kejar dalam waktu 2 hari kami buat perpisahan Pak di sini. Ada Pak komite supaya saya dapat mengembalikan uang tersisa tersebut. Setelah kami buat Pak perpisahan di hari Senin, saya sampaikan kita belum hitung semua pengeluaran, namun kita kembalikan dulu 100 supaya mengantisipasi ribut-ribut. Ketika saya kembalikan ada 35 orang Pak, kemudian datang Pak komite, Bu, di stop dulu. Ini ada orang tua yang datang ke rumah saya tidak mau dikembalikan 100. Jadi bagaimana Pak? Stop dulu, saya stop. Akhirnya kami panggil lagi rapat Pak. Ketika rapat, mereka minta rincikan, saya rincikan Pak. Saya rincikan, tapi saya rincikan bukan berarti saya telanjang. Saya sampaikan sebagai orang tua, saya boleh simpulkan tentunya tapi saya nggak telanjang. Saya rincikan lagi situ Pak. Oke, untuk itu diputuskan 150 lah dulu. Saya kembalikanlah 150, tersisa 150 lagi. Nah 150 ini Pak, itulah yang sedang diperiksa sama inspektorat. Sejutanya sudah bendahara hangus, kemudian uang souvenir guru, baju-baju guru itu sudah hangus juga, dan tersisa itulah yang belum saya sampaikan. Saya sampaikan juga inspektorat, belum saya fotokopi ijazahnya, belum saya buat perincian sebenar-benarnya, tapi saya buatlah globalnya kepada inspektorat. Jadi yang 150 itu sudah saya pertanggungjawabkan ke inspektorat. Kalau nanti ada koordinasi ke kita, saya akan sampaikan kembali. Saya sudah buat pengeluarannya itu Pak, secara perinci, sudah diminta inspektorat. Itu masalah ijazah Pak. Mengenai PIP Pak, yang dimasalahkan di poin 10 itu tahun 2023. Tapi yang terjadi di 2024. 2023 itu Pak, itu bukan dikutip dengan paksa, tidak ada paksaan. Orang tua itu mengembalikan kepada operator. Kemudian nanti di dalamnya ada uang. Nah, uang terima kasih atau bentuk apa, bukan kita yang mengambil ke bank. Nah, ternyata di 2024 mereka ketika bersama operator bercerita-cerita, Bu, ini kami ceritanya ke bank ya, so operator mengumpulkan. Nanti kami balik bawa bukunya Bu dia. Kemudian kalau orang itu berdiskusi, Pak, saya tidak di situ. Akhirnya mereka datang 50, diinfokan lagi Pak komite stop, saya stop juga Pak. Dan itu kami sudah rapat Pak di sini, Pak komite, orang tua Pak PIP. Mereka bilang, ya udah disampaikan Pak komite, nggak usah dikasih bantuan. Tapi mereka berbondong-bondong lagi datang. Akhirnya operator seminggu nggak dipakai, dikembalikan lagi, balikan. Nah, jadi kalau masalah PIP juga Pak, kami sudah sampaikan di inspektorat, kami sudah dicek, siap mengembalikan, kata si operator siap. Terkait surat pindah Pak, ini ada orang tua yang saya gratiskan, kebetulan hadir ya Bu. Bukan semua itu yang punya kepentingan. Itu yang dari luar kota, jauh ke dinas kita, Bapak operator menyampaikan. Saya, operator menyampaikan saya Bu, sebenarnya ngurus surat pindah ini orang tua. Tapi kadang mereka minta bantu, saya minta transfer Bu. Oke, tapi tidak di luar di luar dari kemampuan mereka. Kerjasama ya Bu, kalau mereka berapa. Tidak ada 300 Bapak Ibu. Itu kalau yang pakai dari luar kota itu 200, saya pernah dengar. Kemudian ini saya gratiskan, kenapa? Dia menyampaikan keluhannya, Bu, seperti ini, oke, gratis. Dari sekolah sana bayar ya Bu? Saya tanya lagi, di sana bayar Bu? Oke, saya gratiskan. Karena dia langsung ke saya, dia nggak ke operator juga. Jadi masalah surat pindah saya rasa sudah kita ketahui bersama itu. Tidak perlulah kita buka. Karena memang orang tua yang mengurus itu. Dan itu pun kalau ketemu 1 hari
guru surat pindah, memaksa-maksa operator buat surat pernyataan. Saya sudah sampaikan di inspektorat, datanya sudah di inspektorat Pak. Dia tetap mengasih, ibu lah. Dikasihnya 200 Pak. Suratnya perlu Pak. Enggak bu, sudah buat surat pernyataan, kau punya surat pindah. Ada juga orang tua kemarin Pak, anggota DPR kalau nggak salah itu bapak itu kami sampaikan, urus sendiri ya Pak. Iya, dia urus sendiri karena memang dia punya kawan yang ada di dinas. Itu terkait surat pindah Pak, PIP dan perpisahan kelas 6. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, Ibu sebagai kepala sekolah, ya, tentunya saya tetap menyalahkan dalam hal pengutipan dalam bentuk apapun tanpa konsideran yang jelas, itu adalah perbuatan yang salah, ya. Jadi hal ini sudah saya catat, ya. Ini sudah saya catat. Ya. Jadi intinya adalah penjelasan dari Ibu sudah saya catat, ya, dan sudah saya rangkumkan. Dalil apapun yang berakibat terhadap pengutipan di dinas pendidikan dasar tidak boleh. Apalagi yang berkaitan dengan studi tour. Studi tour itu memang kita larang. Ya. Dinas pendidikan nanti, kalau nanti surat edaran kembali dinaikkan badannya, surat edaran kepada seluruh sekolah tidak dibenarkan studi tour. Tidak perlu, ya. Dan surat ijazah, Pak ijazah, ya, semuanya itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Penggunaan itu diatur melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 12 komponen yang harus dipenuhi oleh dana BOS dan ada 15 komponen yang dilarang oleh dana BOS. Ini harus dikuasai sebagai seorang akademisi dan manajerial. Tugas Ibu dua di sekolah ini, sebagai akademisi dan sebagai manajerial. Tidak seharusnya saya turun ke sekolah ini. Kan saya sudah bilang tadi, saya sebagai kepala dinas pendidikan Kabupaten Batubara dinas, saya guru. Apapun yang kalian lakukan di guru, saya ahlinya. Apapun yang kalian ceritakan tentang kepala sekolah, saya sudah duluan. Maaf cakap, kalian belum apa-apa, saya sudah di kepala sekolah. Maaf cakap kepada senior saya yang usianya di atas saya. Mohon maaf. Jangan banyak dilakui. Ya, akui saja. Pada hari ini saya sudah mendengar langsung ada laporan. Jadi saya nggak ingin jawaban itu sana kemari nggak ingin. Ya. Saya sudah melakukan kutipan. Kalau itu nanti diliput oleh Pak Kapolsek, Ibu makin dalam. Ya, namanya pungli, pungutan liar. Dasarnya apa mengutip? Adakah ketua komite menantangkan persetujuannya? Sudah jelas, Ibu pungli dalam. Hari ini kita berada di tengah-tengah Forkopimda. Forkopimda itu adalah salah satu lembaga negara TNI Polri, kepala wilayah. Ya memang semuanya itu adalah berada pada jalur pemerintah. Jadi saya mohon pada Bapak Ibu, hari ini Ibu tersebut sudah menyerahkan sepenuhnya kepada dinas. Selesai acara ini, saya bersama tim akan berangkat ke sebuah tempat di Kabupaten Batubara yang notabene-nya adalah dinas pendidikan. Ya, mungkin saya di SMP 150, mungkin saya di SMP SD 101. Ya, saya undang hari ini Perwas, ya, kemudian K3S, kemudian Kabit, ya semua Kabit SD dan Kabit PTK, ya bersama saya menuju ke salah satu sekolah di mana saya nanti akan mengadakan rapat tertutup. Di sana juga menunggu kepala dekade dengan kepala inspektorat atau salah satu perwakilannya. Karena nggak gampang Bapak Ibu. Ya, untuk memutuskan sebuah keputusan tidak gampang, harus by regulasi. Jadi kepada kita Bapak Ibu, saya mohonkan ya dengan kepala dingin, ya tidak perlu lagi barangkali kita harus bertanya ini tanya jawab sudah dapat pelunya, saya sudah dapat. Ya. Ketua komite juga saya undang untuk hadir, ya ketua komite untuk bersama saya di nanti tempat akan diminta oleh Kabit SD, ya
ini sudah berulang saya mengadakan pembinaan di sini. Tidak mesti Jonisnya yang datang kemari, tidak mesti ini, tidak. Dengan saya mengutus kepala seksi, kepala bidang, itu adalah saya. 245 SD negeri Bapak Ibu, 19 swasta. Manalah mampu saya menemui Bapak Ibu ya, secara man to man. Saya harus berada di sini, harus berada di sini ya. SMP negeri ada 30, SMP swasta ada 31. Bagaimana ini semua? Jadi mohon diberikan pengertian. Pak Kadis lama kali datang. Jangan kayak gitu. Kehadiran kepala bidang adalah saya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sudah bisa saya simpulkan ya, bahwa keterangan dari ketua komite, keterangan dari para guru, para orang tua murid, kemudian klarifikasi dari Ibu Kepala Sekolah sudah saya catat dan akan saya jadikan sebagai bahan penentuan langkah selanjutnya. Ya. Mungkin ini sebagai kesimpulan. Sebelum kita tutup, kita berikan dulu kesempatan pada Bapak dan Pak Camat untuk memberikan motivasi bagaimana wilayah 50 ini khususnya di bidang pendidikan yang semakin baik ke depan. Pada Bapak akan sekarang. Dalam rangka apa kita hari ini berkumpul di sekolah ini, Pak? Ya, pada hari ini hari Selasa kita berada di salah satu satuan pendidikan di SD Negeri 19 Sumber Padi, tentunya dalam hal menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di dinas SD Negeri 19 Sumber Padi ini. Dan pada hari ini juga dengan dihadiri oleh Forkopimda ya selaku pemerintahan wilayah ya yang ada di Kecamatan 50 ini. Dan kami telah melaksanakan ya, musyawarah ya, bagaimana satuan pendidikan ini ke depan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi era globalisasi dan abad 21. Apa nih Pak yang terjadi di sekolah ini seperti apa ini Pak, bisa Ya, dijelaskan? tentunya sebagai makhluk manusia biasa terjadi kesalahpahaman, kurang komunikasi ya antara kepala sekolah dengan guru dan guru dengan kepala sekolah dan juga melibatkan para wali murid ya, sehingga kita hadir dan juga kita mohon bantuan dari pihak Forkopimda agar penyelesaian masalah ini lebih selesai. Dan alhamdulillah pada hari ini apa yang kita harapkan sudah tercapai, sehingga anak-anak didik kita tidak ada lagi yang merasa terganggu untuk mengecap ataupun berada di bangku pendidikannya. Terkait dana bos Pak, apakah benar tidak diperbolehkan untuk membeli mobiler seperti bangku dan alat tulis lainnya gitu? Iya, kalau dana bos itu kan sudah diatur oleh Permendagri ya. Dana bos reguler itu ya tentu bos itu kan singkatan dari bantuan operasional sekolah. Tentu ada salah satu prasarana yang kurang, yang sifatnya ringan ya, untuk pembenahan sarana prasarana yang sifatnya itu tidak terlalu berat, boleh ya kita izinkan dia untuk menggunakan dana bos itu. Namun kita juga ke Dinas Pendidikan akan melaksanakan ya evaluasi terus ke bawah sarana prasarana mana ya yang akan kita benahi. Pada saat ini juga kita sedang melaksanakan kegiatan perbaikan sarana prasarana menggunakan dana bos dan dana DAK dan dana DAU ya. Jadi hal ini bisa kita gunakan. Dana bos itu bisa kita gunakan bagaimana sekolah itu untuk ya memaksimalkan pelayanannya untuk menampung seluruh siswa-siswa kita yang ada di daerahnya atau di desa ini. Lalu Pak, sebagaimana kita ketahui bertahun-tahun dana bos telah digelontorkan, dengan situasi sekolah yang Bapak lihat hari ini itu bagaimana tanggapannya Pak? Ya tentu seiring dengan berjalannya waktu ya pembenahan demi pembenahan pada hari ini memang ya saya melihat ya kurang maksimal penataan ataupun pemaksimalan sarana prasarana seperti pencahayaan dalam ruangan ya. Itu juga sudah kita himbau ya, dan juga hal ini sudah memang kita laksanakan melalui para kepala seksi dan kepala bidang, dan juga mereka sudah menghimbau. Hanya ada beberapa sekolah yang memang apakah faktor kurang pahaman atau tidak mau berubah, ini juga akan kita laksanakan evaluasi nanti. Ya Pak, sedikit lagi Pak. Tadi kita dengar daripada wali-wali murid mengatakan bahwa adanya pungutan liar dan sebagainya. Nah terkait hal tersebut,
untuk kepala sekolah ini seperti apa sanksi yang akan diberikan, Pak? Ya. Nah, kembali kepada kita aturan, ya, setiap hal yang melakukan di luar aturan, tentu kita sebagai dinas pendidikan yang membawahi beberapa satuan-satuan pendidikan, kita ini sudah menyampaikan ke inspektorat. Nanti kita serahkan pada inspektorat selaku apip ataupun penegakan di dalam hal-hal regulasi yang menyalahi aturan, apalagi ada kutipan-kutipan yang tidak ada aturannya, yang tidak ada regulasinya, itu berarti kutipan liar. Ini nanti kita minta bantuan dari inspektorat kabupaten. Pak, izin Pak terakhir kalau untuk Pak Kapolsek, bagaimana Pak tanggapannya Pak terkait pengakuan pungli yang sudah dinyatakan kepala sekolah, Pak? Tadi kita sudah disampaikan dengan sekolah. Enggak, masih ada instansi yang menangani. Kita selaku Simpro Kopinca tidak di sini bagaimana bersituasi nyaman masyarakat, tenang, anak-anak sekolah kita bisa belajar dengan baik. Belajar karena tadi kita ada kirim informasi anak-anak kita tidak ada yang masuk sekolah. Nah, yang utama kita sekarang bagaimana kita berkolaborasi supaya pendidikan itu tetap berjalan dan anak-anak kita itu tetap belajar. Itu aja harapan dari kami. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya miris dengan sekolah bekas saya sekolah di sini. Saya sangat sedih dan sangat sakit sampai saya menangis. Fasilitas di sini kurang dari anak saya untuk ke sekolah di sini. Pokoknya akan meminta kepala sekolah ganti. Kepala sekolah ganti harga mati. Kami nggak mau. Kak, seperti apa kondisi anak kita yang belajar di sini, Kak? Banyak. Kami di sini nggak ada ekstrakurikuler. Nggak pernah ada ekstrakurikuler di sini. Semua apa-apa di sini harus kenpel apa bak sendiri. Bahkan menyapu halaman pun anak saya disuruh di sini. Kemana yang menjaga sekolah? Kemana yang tugas satu sekolah? Itu saja Pak saya. Terus untuk ini Kak, fasilitas kursi bagaimana Kak di sini? Itu kurang. Anak saya dalam 2 bangku itu ada 8 anak. Jadi diputar seperti orang di kerja kelompok. Jadi sampai saat ini saya tidak nyaman dengan seperti itu. Terus yang belajarnya di lantai itu seperti apa Kak ceritanya? Itu anak-anak yang di lantai itu kekurangan bangku. Jadi dia belajar di lantai itu sambil melihat papan tulis mendanggak-mendanggak tiap hari. Jadi itu sebagian murid-murid ada juga seperti itu. Jadi harapannya apa nih Kak harapannya? Harapannya kami ke depannya ganti. Jadi ke depannya biar bagus lagi sekolah kami. Kalau kepala nggak ganti, kalau sekolahnya nggak ganti, anak kami yang pindah sekolah. Oh gitu. Jadi kalau anaknya kepala sekolah nggak ganti kemana nih Kak? Anak kami pindah yang sekolah. Pindah semua sekolah. Kalau kepala sekolah tidak ganti, kami memindahkan anak kami sekolah. Itu hak kami memindahkan anak kami sekolah di mana aja. Kak, nama lengkap Kak? Nama lengkap Kak? Nama lengkap Kakak? Nur Haji Madamanik. Nur Haji Madamanik. Oke. Makasih Kak. Anak saya dari mulai kelas 4 sampai ini kelas 5 duduknya di lantai. Setiap pulang sekolah bajunya kotor. Tengkuknya sakit, Pak. Karena selalu melihat ke bawah, ke papan tulis, ke bawah, ke papan tulis. Dia udah sering sih ngadu dari dulu-dulu, cuman nggak pernah kami gubris. Dengan ramenya gini, barulah ada yang ngadu memang betul-betul duduk di bawah. Ini berlangsung sudah berapa lama Kak? Ya udah duduk di bawah dari mulai kelas 4. Sekarang udah berapa tahun kira-kira itu? 1 tahun lebih lah, hampir mau 2 tahun ini. 2 tahun nih Kak. Dan anak saya yang kelas 1 juga tadi nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Gara-gara duduknya pit-pitan, Bun. Kawanku juga ada yang nangis gara-gara rebutan bangku kata dia. Ini tadi saya suruh sekolah nggak mau. Anak saya 2 di sini, kelas 1 sama kelas 5. Jadi Kak selaku wali murid harapannya seperti apa ini Kak? Ganti kepala sekolah lah Pak. Kalau nggak diganti kepala sekolah, ya anak saya yang 2 itu saya pindahkan. Kak, nama Kakak siapa nih Kak? Herlinda Putri Purba. Oke. Makasih Kak.